Jemaat yang dikasihi Tuhan, 32 tahun yang lalu, 3 sinode wilayah Gereja Kristen Indonesia, yaitu Sinode Wilayah Jawa Barat, Sinode Wilayah Jawa Tengah, dan Sinode Wilayah Jawa Timur bersepakat untuk menyatukan diri, menyatukan derap, memantapkan langkah untuk bersama-sama menjadi satu Gereja Kristen Indonesia. Hari ini, dengan penuh sukacita, kita bersama menghayati dan merayakan penyatuan Gereja Kristen Indonesia itu. Mari bangkit berdiri dengan penuh semangat, kita berseru, Haleluya! Pujilah Allah dalam tempat kudusnya, pujilah Dia dalam cakrawalanya yang kuat. Pujilah Dia karena segala keperkasaannya, pujilah Dia sesuai dengan kebesarannya yang hebat. Pujilah Dia dengan tiupan sangkakala, pujilah Dia dengan gambus dan kecapi. Pujilah Dia dengan rebana dan tari-tarian, pujilah Dia dengan permainan kecapi dan seruling. Pujilah Dia dengan ceracap yang berdenting, pujilah Dia dengan ceracap yang berdentang. Biarlah segala yang bernafas memuji Tuhan. Haleluya!
permohonan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang kasih setianya kekal dan yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Dan beserta saudara juga. Bapak Ibu dan Saudara, hari ulang tahun GKI yang ke-32 kali ini berbeda dan istimewa dari tahun-tahun lalu. Pandemi COVID-19 merubah segala sesuatu termasuk tatanan bergereja dan beribadah yang selama ini kita jalankan. GKI tidak bisa lagi menunggu. GKI harus berubah dan memperbarui diri, meriset dan memikirkan ulang bentuk bergereja dan beribadah agar dapat menjawab tantangan zaman dan semakin realistis. Nasihat Rasul Paulus hendaknya menjadi dasar untuk bertumbuh, berkarya nyata dan selalu memperbaharui diri. Rasul Paulus mengatakan seperti ini dalam Roma 12 ayat 2. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Tuhan, 32 tahun sudah gerejamu berderap dalam langkah bersama, mengarahkan hati pada visi bersama. Namun, kami sadar belum sepenuhnya kami mampu menerjemahkan kasih-Mu dalam kebersamaan hidup sebagai gereja. Ya Tuhan, kami mengakui melangkah bersama sebagai gereja ternyata tidaklah mudah. Apalagi ketika harus menyatukan hati dan menerima perbedaan. Persoalan selalu mengiring, pertentangan kadang meruncing. Tidak selamanya kami berjalan seturut dengan hikmat-Mu. Ya Tuhan, sebagai gereja, kami terlalu berpuas diri dan larut dalam kenangan keberhasilan di masa lalu, sehingga kami lalai dan enggan untuk memperbaharui diri. Ampunilah kami yang tidak berusaha menjawab tantangan zaman dan hanya memikirkan hal-hal yang tidak berguna.
kami terus berjalan dalam kebersamaan untuk menatap masa depan. Ajarlah kami selalu mengandalkan Engkau sebagai tumpuan dalam tiap pergumulan yang kami hadapi sebagai Gereja Kristen Indonesia. Dengan bangkit berdiri, mari kita menerima berita anugerah. Allah kita adalah Allah yang penuh dengan kasih dan anugerah. Apabila kita mau menghampirinya dalam penyesalan yang sungguh, maka Dia berkenan untuk mengampuni dosa kita semua. Berbahagialah orang yang diampuni pelanggaran-pelanggarannya dan yang ditutupi dosa-dosanya. Berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan kepadanya. Roma 4 ayat 7-8. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Damai Kristus besertamu. Dan besertamu juga. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, mari kita bersama-sama menyiapkan hati untuk pemberitaan firman Tuhan. Mari kita menyiapkan seluruh keberadaan diri kita di hadapan Tuhan. Kita tahu bahwa Allah mau berbicara kepada kita melalui pelayanan firman Tuhan saat ini. Biarlah hati kita dipenuhi oleh Roh Kudus, hati kita dikuasai oleh Roh Kudus, sehingga setiap hal yang kita dengar pada saat ini sungguh-sungguh dapat memperbaharui kehidupan kita, memperbaharui setiap pola pikir kita, sehingga kita sungguh-sungguh menjadi orang-orang yang takut akan Dia dan melakukan setiap hal yang berkenan kepadanya. Mari kita menyiapkan hati untuk pelayanan firman Tuhan. It is well with my soul. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita bersama-sama berdoa sebelum kita bersama-sama dihibur, ditegur, dan dikuatkan oleh pemberitaan firman Tuhan. Mari kita bersama berdoa.
32 tahun sudah kami berdera bersama sebagai satu kesatuan Gereja Kristen Indonesia. Selama 32 tahun ini ya Tuhan, perjalanan kami sebagai gereja tidaklah mudah. Ada banyak tantangan, dan termasuk kami sebagai GKI dalam lingkup Sinode Wilayah Jawa Barat, Jawa Tengah, dan juga Jawa Timur pun menghadapi tantangan dari dalam diri kami sendiri Tuhan. Ada beberapa perbedaan yang terkadang menyebabkan kami ingin berjalan sendiri. Namun kami sadar bahwa ketika kami bersatu bukan berarti kami menjadi sama dan juga seragam. Penyatuan kami sebagai gereja semestinya mengajarkan kami untuk membuka ruang kepelbagaian dan mengajarkan kami secara langsung untuk menerima, menghargai, memahami, dan bahkan belajar dari keberagaman yang ada dalam diri kami masing-masing. Dan ketika saat ini kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan, melalui firman Tuhan yang akan kami baca dan dengarkan pada hari ini, kami siap untuk membuka cara pandang kami dan bahkan kami pun siap untuk berubah. Ketika firman Tuhan yang kami dengar menegur kami, berikan kami kerendahan hati untuk kami menerima teguran dari Tuhan. Berikan kami juga kerendahan hati untuk kami mengakui setiap hal yang perlu kami perbaiki dalam diri kami, dalam gereja kami. Berikan kami juga kemampuan dan juga keberanian untuk belajar memperbaiki dan bila perlu mengubah sikap hidup bergereja kami, sehingga setiap langkah kehidupan kami sebagai gereja semakin dan akan selalu terarah hanya kepada Tuhan. Kami siap ditegur, kami siap untuk dihibur, dan kami siap juga untuk diubahkan melalui pemberitaan firman Tuhan yang akan kami dengarkan bersama pada hari ini. Di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, Sang Kepala Gereja, kami bersama berdoa. Amin. Saudara-saudara, bacaan diambil dari Roma pasal 12, ayat yang pertama hingga yang ke-8. Roma 12 ayat yang pertama hingga yang ke-8. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Berdasarkan kasih karunia yang dianugerahkan kepadaku, aku berkata kepada setiap orang di antara kamu, janganlah kamu memikirkan hal-hal yang lebih tinggi daripada yang patut kamu pikirkan. Tetapi hendaklah kamu berpikir begitu rupa, sehingga kamu menguasai diri menurut ukuran iman yang dikaruniakan Allah kepada kamu masing-masing. Sebab sama seperti satu tubuh kita mempunyai banyak anggota, tetapi tidak semua anggota itu mempunyai tugas yang sama. Demikian juga kita, walaupun banyak, adalah satu tubuh di dalam Kristus. Tetapi kita masing-masing adalah anggota yang seorang terhadap yang lain. Demikianlah kita mempunyai karunia yang berlain-lainan menurut kasih karunia yang dianugerahkan kepada kita. Jika karunia itu adalah untuk bernubuat, baiklah kita melakukannya sesuai dengan iman kita. Jika karunia untuk melayani, baiklah kita melayani. Jika karunia untuk mengajar, baiklah kita mengajar. Jika karunia untuk menasehati, baiklah kita menasehati. Siapa yang membagi-bagikan sesuatu,
hendaklah ia melakukannya dengan hati yang ikhlas. Siapa yang memberi pimpinan, hendaklah ia melakukannya dengan rajin. Siapa yang menunjukkan kemurahan, hendaklah ia melakukannya dengan sukacita. Demikianlah pembacaan Alkitab. Berbahagialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Haleluya. Selamat pagi Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Hari ini istimewa karena hari ini kita bersama-sama dengan seluruh gereja Kristen Indonesia di mana-mana tempat merayakan Hari Penyatuan Gereja Kristen Indonesia. Dan karena hari ini adalah momen yang spesial, maka khotbahnya juga spesial ya Pak Pati. Oke, siap. Nah, di hari ulang tahun biasanya Pak Pati adalah momen bagi mungkin Pak Pati, saya, Bapak Ibu dan Saudara untuk merefleksikan diri, ya kan? Kalau ulang tahun, pergantian tahun itu memikirkan kembali, mengevaluasi kembali. Nah, berkaitan dengan GKI yang hari ini berulang tahun, penyatuan GKI, kira-kira Bapak gitu ya, punya refleksi atau hal-hal yang mau disampaikan berkaitan dengan HUT GKI ini seperti apa? Iya, pertama-tama kita harus ucapkan selamat dulu dong ya. Betul sekali. Untuk ulang tahun yang ke-32 ya. 32. Penyatuan GKI. Dan ini merupakan momen yang paling bersejarah di Indonesia. Oh. Kenapa? Kenapa Pak? Mau tahu? Kenapa Pak? Karena untuk gereja-gereja di Indonesia, cuma GKI satu-satunya gereja yang bersatu. Oh. Ya, jadi satu dari 3 sinode, GKI Jabar, GKI Jateng, dan GKI Jatim, itu menjadi satu GKI. Ya, minta maaf kalau banyak gereja di tengah-tengah banyak gereja yang terpecah belah, ya. Kemudian saling berpisah, saling konflik. GKI justru menyatu. Diri. Betul. Jadi oleh karena itu kita mesti syukuri. Dan saya percaya Pendeta Esther dan saudara-saudara semua, ini karena spiritualitas yang kuat dan kokoh bahwa kita GKI ini bukan terutama karena institusinya, kita dipersatukan oleh karena Yesus Kristus sebagai pondasi kehidupan kita sebagai gereja. Dan Yesus Kristus ini yang saya percaya juga akan senantiasa mempersatukan kita dan menolong kita untuk bersama-sama memasuki perjalanan-perjalanan yang penuh dengan berbagai tantangan dan persoalan, dan dengan bersama-sama katanya kita pasti bisa. Iya Pak Pati. Ini yang menarik lagi ya Pak Pati dan Bapak Ibu saudara sekalian. Tahun ini bertepatan dengan 32 tahun penyatuan GKI, pandemi COVID-19 itu juga mempengaruhi. Jadi pandemi COVID-19 ini mengubah banyak hal, khususnya atau terutama juga kehidupan bergereja. Pandemi ini mengubah cara berpikir kita begitu ya, cara bertindak dan lain sebagainya. Terutama dalam kehidupan bergereja ada banyak perubahan-perubahan drastis terjadi seperti itu. Dan tiba-tiba berubah. Manusia kini harus membiasakan diri dengan kebiasaan-kebiasaan yang baru, keadaan-keadaan yang baru. Seperti sekarang ini, sudah beberapa bulan kita ikut kebaktian online gitu ya. Ada kebiasaan-kebiasaan yang harus mulai ditumbuhkan, penghayatan-penghayatan baru. Awal-awal mungkin ya Pak Pati, masih banyak orang-orang yang masih semangat kebaktian pakai baju gereja. Betul. Kalau sekarang saya nggak tahu tuh. Tapi berarti begitu kan, perubahan itu lebih kepada esensi, bukan lagi eksistensial. Nah, kehidupan bergereja pandemi ini mau tidak mau memaksa gereja untuk memikirkan kembali yang esensial.
dalam pelayanannya bersama umat dan juga Tuhan. Seperti kita tahu biasanya gitu ya, kita terlalu menggantungkan diri pada sinode. Artinya kan rasanya kita lebih percaya diri kalau sinode bilang A lalu kita ikut. Ya. Tapi pandemi ini kita udah gak bisa lagi begitu ya, Ya. Pak Pati. Karena ada banyak penyesuaian, ada banyak kebiasaan-kebiasaan yang harus dilakukan. Nah, tema hari ini menarik. GKI terus memperbaharui diri. Saya pakai tanda bagus. tanya Bapak. Oke. Kenapa? Karena sebenarnya pandemi virus COVID-19 ini menjadi momen untuk GKI kembali memikirkan langkah-langkah nyata. Sudah tidak lagi bisa bicara soal konsep. Tapi apa sih yang nyata yang harus dikerjakan oleh GKI? Sehingga saya agak mempertanyakan begitu ya. GKI terus memperbaharui diri. Seperti apa? Nah, menurut Pak Pati sendiri bagaimana dengan hal ini? Iya, jadi memang begini Pendeta Esther. Tanpa pandemi pun kita harus selalu memperbaharui diri terus-menerus. Betul. Apalagi ketika pandemi itu menghantam kita. Ya. Artinya sekarang kita seperti diingatkan ya, Oke. bahwa kita sebagai manusia, sebagai jemaat juga, kita hidup dalam dua dunia satu kaligus. Yaitu dunia real dan dunia virtual. Itu udah kehidupan kita sehari-hari ya. Artinya sekarang kita memang betul-betul harus menggarap dunia virtual. Kalau yang dulu kita abaikan, kita lebih pada berkumpul dia bersama-sama di dalam dunia yang real. Tetapi ternyata pandemi ini mengingatkan kita, ada satu dunia lain yang selama ini belum kita sentuh, yang selama ini belum kita explore, yaitu dunia virtual. Dan ini yang betul-betul gereja harus serius, karena suka atau tidak suka. Anak-anak muda sampai orang tua itu menghabiskan waktu itu bisa 8 sampai 10 jam satu hari cuman untuk lihat media sosial. Media kan ya, media sosial dengan segala macam. Oleh karena itu mau nggak mau kita memang sudah harus menggarapnya, dan tentu saja menggarapnya dengan sangat kreatif. Bagaimana memberikan isi yang atau konten-konten yang bermanfaat. Karena apa? Karena di dalam dunia virtual itu banyak sampahnya juga. Iya, betul sekali. Banyak berita bohong, banyak hoax-hoax yang kalau kita baca kita bisa menjadi teroris. Kalau kita baca kita bisa membenci orang lain, membenci agama lain, etnik lain dengan segala macam. Ini kan yang membahayakan. Betul. Nah, gereja sekarang harus menggarap dengan baik sehingga betul-betul manusia Indonesia dan jemaatnya itu menjadi jemaat yang utuh, real dan virtual sekaligus. Iya. Begitu. Nah, Pak Pati, saya mendasarkan apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus ketika dia menulis surat untuk orang-orang di Roma. Roma 12 ayat 1 sampai 8 ini kan bicara soal ibadah yang sejati. Dari 8 ayat ini saya merangkum, merefleksikan ada 3 poin yang relevan seperti Pak Pati katakan tadi begitu ya. Yang harapannya ini bukan hanya didengar tapi betul-betul diwujud nyatakan, dipraktekkan dalam kehidupan berjemaat. Gitu. Yang pertama adalah kalau kita perhatikan Roma 12 ayat 1 dikatakan, karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasehatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu ya sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Bagus. Jadi ternyata Pak Pati, kita seperti tadi Pak Pati katakan, hidup di dua dunia, real dan virtual. Tidak bisa lagi terbatasi oleh dinding-dinding. Semua informasi kita bebas akses. Dan oleh karena itu penting juga untuk punya yang namanya pemahaman baru tentang kehidupan bergereja dan beribadah. Paulus juga melanjutkan perkataannya di dalam ayat 2 dan 3 seperti ini. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu sehingga kamu dapat membedakan mana kehendak Allah, apa yang baik, apa yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna.
Berdasarkan kasih karunia yang dianugerahkan kepadaku, aku berkata kepada setiap orang di antara kamu, janganlah kamu memikirkan hal-hal yang lebih tinggi daripada yang patut kamu pikirkan, tetapi hendaklah kamu berpikir begitu rupa sehingga kamu menguasai diri menurut ukuran iman yang dikaruniakan Allah kepada kamu masing-masing. Jadi Rasul Paulus, Pak Pati, di sini mengingatkan bahwa jangan pikirkan hal-hal yang lebih tinggi. Jangan serupa dengan dunia. Lakukan apa yang menjadi kehendak Allah. Nah, menurut Pak Pati sendiri, dengan kehidupan yang tadi disampaikan real dan virtual, maka kan gereja perlu mereshape ya. Betul. Memikirkan ulang bentuk beribadah dan bergereja itu sendiri. Bagi Pak Pati, hal ini bisa dimaknai atau direfleksikan seperti apa sih? Iya, jadi memang ini sesuatu pertanyaan yang menarik ya. Tetapi saya sedikit ngomong tentang Paulus tadi ya. Okay. Karena Paulus menarik, dia katakan persembahkanlah tubuhmu ya. Karena di dalam dunia pada masa lalu tubuh ini sesuatu yang buruk. Ya, yang jelek, yang kita fokus saja pada hal-hal yang rohani, fokus saja pada hal-hal yang spiritual, fokus pada dunia seberang sana. Tetapi justru pada saat tulisan ini Paulus justru mengatakan persembahkanlah tubuhmu. Dia bukan sesuatu yang buruk. Ya. Dia sesuatu yang baik tubuh ini, dan kita jangan cuma berpikir tentang soal rohani. Kadang-kadang gerejanya berpikir soal rohani loh. Ya, ya, tetapi Paulus justru ingatkan sekarang pikirkan juga soal tubuh. Ya. Bahwa tubuh itu butuh makanan, dia butuh perhatian, butuh pelayanan, tetapi juga butuh supaya kita benar-benar menggunakan tubuh sebaik-baiknya untuk kemuliaan nama Tuhan, sekaligus juga untuk menjadi berkat bagi siapapun. Yeah. Nah, oleh karena itu memang di dalam konteks begini, pelayanan gereja itu harusnya merupakan pelayanan yang holistik. Ya, bukan cuman yang rohani saja, bukan cuman mikirin dunia seberang sana saja, bukan juga cuman mikirin yang institusinya saja. Tapi gereja yang menjadi berkat pada masa kini adalah yang betul-betul membentuk dirinya sendiri ya, di tengah-tengah tantangan, persoalan dan masalah adalah gereja yang betul-betul sungguh melibatkan diri dalam dunia real, holistik, ya, real dan virtual, tetapi juga rohani dan jasmani, persoalan diri sendiri, tapi juga masyarakat dunia ini. Karena dengan begitulah gereja sungguh-sungguh jadi garam dan terang dunia. Iya. Jadi boleh disimpulkan bahwa gereja GKI khususnya pada saat ini mereshape itu dalam konteks pemahaman harus realistis ya Pak. Betul. Dan adaptif. Betul. Gak bisa lagi ngomongin soal masa lalu, tapi realistis. Kondisi sekarang seperti apa, harus direspon seperti apa. Adaptif. Dan saya tambahkan satu lagi, realistis, adaptif dan transformatif. Kan gitu. Jadi bukan cuma dia menyesuaikan diri, dia bahkan ikut mempengaruhi perubahan-perubahan itu. Nah, bicara soal transformatif yang Pak Pati sudah singgung, Rasul Paulus juga melanjutkan perkataannya dalam surat Roma ini di ayat 4 dan 5. Ya. Sebab sama seperti pada satu tubuh kita mempunyai banyak anggota, tetapi tidak semua anggota itu mempunyai tugas yang sama. Demikian juga kita. Walaupun banyak adalah satu tubuh di dalam Kristus, tapi kita masing-masing adalah anggota yang seorang terhadap yang lain. Jadi perubahan itu kan bicara soal keperbagaian, keberagaman. Kalau kita seragam, kalau kita sama, perubahannya jadi tidak terlalu kentara dan terlihat. Tidak ada perubahan, malah nggak ada perubahan karena semua sama. Betul. Gitu ya. Nah ini menarik begitu ya, bahwa beragam bukan seragam. Kadang-kadang ada orang-orang yang memang seneng secara virtual penampilan gitu ya. Kalau seragaman tuh baik dilihat betul. Tetapi kalau terlalu fokus pada yang seragam, keragaman itu kan jadi nggak punya tempat ya.
Padahal tadi Rasul Paulus mengatakan sama seperti tubuh, ada banyak anggota dan tugas masing-masing anggota itu berbeda-beda. Saya rasa gereja juga perlu diingatkan untuk hal ini. Menghargai dan memberi ruang untuk keberagaman. Masing-masing punya keunikan, punya kemampuan, punya kekhasannya masing-masing. Bagaimana menurut Pak Pati? Ya, jadi memang kita harus realistis tadi bahwa manusia itu beragam. Gereja beragam, ya. Agama saja ada 4.300 agama di dunia. Di dunia kan, di Pak? dunia 4.300 agama. Lalu kemudian denominasi gereja itu ada 323 denominasi gereja. Kita ini semua berbeda-beda sebetulnya ya. Betul. Tetapi artinya di tengah-tengah perbedaan ini, pertama kita harus menghargai keunikan kita masing-masing, tetapi sekaligus bagaimana di dalam keunikan itu kita juga bisa bekerja sama, ya. Artinya kita bekerja sama di dalam keunikan dan setiap keunikan kita memberikan kontribusi bagi kebaikan bersama. Nah, karena kalau seragam kita justru sama-sama tidak bisa mengembangkan diri secara dalam keunikan kita. Tetapi kalau kita betul-betul bisa mengembangkan keunikan kita masing-masing, tetapi pada sisi lain di dalam spirit persatuan, maka kita akan bisa berkontribusi bagi kebaikan bersama. Jadi bukan kompetisi, tetapi kooperasi. Betul. Nah ini yang Pak Pati sampaikan kan sudah terwujud ya. Jadi kalau dalam ibadah hari ini Bapak Ibu dan saudara mengikuti dari awal sampai nanti akhir, kita dilayani oleh para pendeta-pendeta muda dan calon pendeta. Dan lebih uniknya lagi, dan satu pendeta tua. Tapi selalu berjiwa muda. Dan lebih uniknya lagi, penatuannya juga itu berkaitan dengan dunia teologi. Jadi tadi Bu Nike yang serah sama Alkitab, anaknya lulusan teologi. Wih, hebat ya. Penatua Yuki yang persembahan sarjana teologi. Sarjana teologi. Jadi ini memperlihatkan begitu ya, keragaman dari berbagai tempat. Jadi para calon pendeta dan pendeta-pendeta muda ini berkarya di tempat mereka masing-masing dan bersatu berkontribusi melayani ibadah pada hari ini di GKI Maulana Yusuf. Mantap. Ini langsung dipraktekkan begitu ya, Pak, tentang bagaimana memberi ruang terhadap keberagaman dan kontribusi, saling bersatu, saling mendukung satu dengan yang lain, gitu ya. Nah, bicara juga tadi soal kontribusi, Pak Pati, Bapak Ibu dan saudara, Rasul Paulus di bagian terakhir dalam bacaan kita mengungkapkan soal hal seperti ini. Demikian kita mempunyai karunia yang berlain-lainan menurut kasih karunia yang dianugerahkan kepada kita. Lalu dia menjelaskan, jika ada karunia untuk bernubuat, baiklah begini dan begitu serta seterusnya. Dari perkataan Rasul Paulus ini, Bapak Ibu dan saudara, mau mengatakan bahwa milikilah keberanian untuk mengembangkan diri dan berkarya. Kebebasan untuk bertumbuh, mengembangkan diri dan berkarya sesuai karunia dan kemampuan masing-masing sebagai bentuk tanggung jawab atas karunia yang dimilikinya, gitu. Nah kadang-kadang kan mungkin karena kita punya prosedur, kita punya koridor dan lain sebagainya, orang terjebak sehingga maunya ya sudah template saja gitu ya. Ya sudahlah, samain aja program aja begitu ya. Pak Pati pasti juga ngalamin. Program komisi copy paste aja dari paste aja ya. Nah, tapi kalau seperti itu kan mengembangkan dirinya jadi nggak punya tempat gitu ya. Nah, Rasul Paulus menutup dengan satu semangat, beranikan diri untuk berbeda, beranikan diri untuk berkarya, kembangkan diri sesuai karunianya masing-masing gitu. Menurut Pak Pati sendiri bagaimana? Bagus. Jadi memang orang harus punya keberanian untuk berbeda. Tetapi jangan asal berbeda. Betul. Ya. Pertama dia harus yakin betul bahwa perbedaannya itu untuk membangun umat. Ya. Dan dia hanya bisa memberikan alternatif perbedaan yang kreatif, yang transformatif itu biasanya hanya muncul itu dari orang-orang yang menggumuli pekerjaannya dan mencintai pekerjaannya.
Karena orang-orang yang tidak terlalu menggumuli pekerjaannya, tidak terlalu mencintai pekerjaannya, dia nggak mungkin dia akan sungguh-sungguh mampu mempunyai inovasi. Jadi biasanya inovasi, terobosan, transformasi itu yang luar biasa itu muncul dari orang-orang yang sungguh tekun, yang mencintai pekerjaannya, yang mencintai pelayanannya, sehingga muncul ide-ide baru, ide-ide hebat. Sehingga ketika ada tantangan, ada pergumulan, karena dia cinta pekerjaannya, dia terus lakukan itu. Dia yakinkan ini penting, ini bagus, tentu saja yakinkan dengan baik-baik ya. Ini penting loh, ini bagus, ini supaya gereja kita lebih maju, lebih berkembang, lebih dinamis, lebih transformatif, lebih mempengaruhi semua orang. Nah, jadi oleh karena itu yang paling utama adalah orang harus mencintai pekerjaannya, mencintai pelayanannya, dan sungguh-sungguh dia kemudian punya keberanian sungguh-sungguh untuk melakukan perubahan, tetapi tentu saja melalui diskusi, melalui dialog dengan meyakinkan secara baik-baik yang lain, dan kalau semuanya bisa diyakinkan, maka perubahan yang luar biasa bagi gereja itu dan terutama bagi GKI ini luar biasa sekali. Betul. Setuju sekali Pak Pati. Jadi kita sebagai gereja harus memberikan ruang dan kebebasan bagi siapapun, komisi, badan pelayanan gitu ya, bidang-bidang untuk bisa mengekspresikan dirinya. Dan seperti Pak Pati sudah sampaikan, poin paling pentingnya ada soal cinta pada gereja, cinta pada GKI. Karena kalau sudah cinta pasti akan mengupayakan yang terbaik. Dan terutama juga cinta pada Tuhan. Cinta pada Tuhan itu yang paling utama dari segala cinta yang ada ya Bapak Pati. Dia. Betul sekali. Nah Bapak Ibu dan Saudara, kita bersyukur 32 tahun GKI ada di tanah Indonesia dan pasti terus berupaya mengembangkan diri, memberikan ruang bagi keragaman, memberikan keberanian bagi setiap anggota jemaat untuk berkarya, mengekspresikan diri. Terakhir Bapak Pati, refleksi atau hal yang mau disampaikan berkaitan dengan HUT GKI ini apa sih? Iya, kita harus sadar dan ingat bahwa GKI itu ada bukan untuk dirinya sendiri. Ya. GKI ada ini pertama-tama untuk kemuliaan Tuhan. Dan yang kedua, GKI ada dan ditempatkan di Indonesia ini sesuai dengan namanya Gereja Kristen Indonesia adalah untuk menjadi berkat bagi bangsa Indonesia. Ini identitasnya yang luar biasa yang harus dipegang, yang harus diingat, yang harus dicintai dan harus diperjuangkan setiap saat. Sehingga GKI ada bukan untuk kepentingan gereja, bukan kepentingan umat, bukan kepentingan sorga sana terutama, tetapi justru untuk sungguh-sungguh menjadi berkat bagi bangsa, membawa perdamaian, keadilan dan kesejahteraan bagi semua. Terima kasih Pak Pati. Bapak Ibu dan Saudara, sekarang saatnya GKI melakukan pembaharuan. GKI harus berani menunjukkan keberagaman dalam tubuhnya dan memberi kesempatan untuk mengembangkan diri sesuai dengan karunia yang dimiliki. Berderaplah satu dalam keberagaman dan bersatulah dalam kepelbagaian. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan, mengingat pengakuan pada baptisan kita dengan mengucapkan pengakuan iman rasuli yang berbunyi demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan kuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa,
kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pada saat ini kita bersama-sama bersyukur dan bersuka cita karena kita semua merayakan hari ulang tahun Gereja Kristen Indonesia GKI yang ke-32 tahun. Kita pada saat ini merayakan ulang tahun GKI di tengah-tengah situasi yang sangat khusus. Karena pandemi COVID-19 ini menghadirkan gelombang perubahan dan juga gelombang persoalan yang begitu besar bagi umat manusia. Saya tentu tidak mau mengajak kita mensyukuri penderitaan. Tetapi salah satu dari ukuran iman dan spiritualitas yang meningkat adalah ketika kita semua memiliki kemampuan untuk bisa melihat makna dan kemudian mendorong diri kita untuk bertindak secara baik dan kuat. Upaya kita untuk menemukan makna di tengah-tengah konteks dan persoalan-persoalan kita secara positif. Dan kemudian menghadirkan tindakan-tindakan dan kreativitas untuk keluar dari persoalan. Tema dari hari ulang tahun Gereja Kristen Indonesia yang ke-32 tahun ini adalah GKI yang terus-menerus mau membaharui diri. Kita tidak akan pernah mungkin mampu membaharui diri ketika kita sendiri tidak mampu menemukan makna-makna yang kuat dan positif sekalipun di tengah-tengah persoalan-persoalan. Karena itu Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita semua saat ini diundang di tengah-tengah perenungan pada saat kita merayakan ulang tahun GKI. Kita semua diundang untuk kembali memeriksa bagaimana kita memahami Allah kita. Bagaimana gambaran Allah terbangun di dalam diri kita. Ini bukan hanya soal Allah yang mau hadir dan turut menderita di tengah-tengah umat manusia. Tetapi juga soal bagaimana Allah mengajak dan mengundang kita untuk ikut bersama-sama menghadirkan kehidupan, menghadirkan penciptaan yang baik, menghadirkan kekuatan di tengah-tengah berbagai macam persoalan. Pada saat ini kita semua diundang untuk melihat Allah yang mengajak kita bersama-sama ada di tengah-tengah kehidupan dan menghadirkan perbaikan-perbaikan. Disitulah kita akan menemukan tujuan-tujuan dan nilai-nilai hidup yang bisa mendorong kita menemukan makna-makna yang kuat. Barangkali kita perlu melakukan redefinisi pada tujuan gereja kita. Bagaimana kita memahami persekutuan, apa yang harus kita pahami tentang pelayanan, dan bagaimana kesaksian seharusnya kita tunjukkan. Kemampuan kita untuk memiliki nilai dan tujuan dan mendorong makna yang kuat di tengah-tengah konteks dan persoalan kita akan menghadirkan gereja yang mau dan bisa terus menghadirkan kebaikan di tengah-tengah umat manusia dan dunia. Umat Tuhan yang terkasih, marilah di kesempatan saat ini kita bersama-sama menaikkan pokok-pokok doa syafaat kita. Di setiap pokok doanya akan kita akhiri dengan perkataan dengarkanlah doa kami. Mari kita bersama-sama menaikkan doa syafaat kita. Ya Tuhan Yesus Kristus, Allah Bapa kami yang sungguh baik. Kami bersyukur atas kasih-Mu yang begitu besar dalam hidup kami. Saat ini ya Bapa, di kesempatan yang indah kali ini kami mau bersama-sama menaikkan pokok doa kami terkhusus untuk setiap kami sebagai umat-Mu, jemaat Tuhan. Tolong pimpin kami ya Bapa. Mungkin ada di antara kami yang saat ini sedang memiliki pergumulan kehidupan kami. Entah kami yang sedang bergumul terhadap sakit penyakit kami. Entah kami yang sedang bergumul terhadap keuangan kami di tengah keadaan saat ini. Mungkin juga ada di antara kami yang sedang bergumul terhadap relasi kami dengan sesama kami, entah dengan orang tua, dengan anak, dengan saudara, dengan pasangan hidup, ataupun juga ketika kami sedang mencari pasangan hidup kami. Mungkin juga ada di antara kami yang sedang bergumul ketika kami sedang hendak menggapai cita-cita kami. Baik ketika kami saat ini sedang studi maupun kami yang sedang bekerja.
Tolong pimpin dan sertai kami ya Bapa. Biarlah kiranya di berbagai macam pergumulan hidup kami boleh senantiasa melibatkan Tuhan. Karena hanya bersama Tuhanlah kami bisa melalui semuanya. Karena bersama Tuhanlah kami bisa sungguh-sungguh merasakan sukacita, damai sejahtera di tengah pergumulan kami yang mungkin belum terselesaikan sampai saat ini. Ya Tuhan Yesus Kristus, di dalam kemurahan-Mu, dengarkanlah doa kami. Saat ini kami juga hendak menaikkan pokok doa kami. Kami mau menaikkan pokok doa untuk GKI Gereja Kristen Indonesia yang saat ini boleh berulang tahun. Kami bersyukur ya Bapa di pertambahan usia ini. Biarlah kiranya kami boleh semakin diingatkan untuk merenungkan keberadaan kami. Dan kami siap untuk terus memperbaharui diri kami hari demi hari. Agar kami siap menjawab tantangan zaman. Agar kami siap untuk bersaksi, berkarya di tengah perubahan zaman yang luar biasa saat ini. Tolong pimpin kami ya Bapa. Biarlah kiranya kami sebagai gereja Tuhan yang Tuhan kirimkan di tengah-tengah dunia ini. Kami boleh terus berkarya, berdampak yang terbaik bagi sesama kami. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam kemurahan-Mu, dengarkanlah doa kami. Pada saat ini kami juga hendak menaikkan pokok doa kami untuk bangsa dan negara kami. Kami sungguh rindu melihat bangsa dan negara kami kembali lebih baik lagi hari demi hari ya Tuhan. Di tengah keadaan saat ini banyak di antara kami, bangsa dan negara kami ini sedang bergumul yang luar biasa. Tolong sertai para pemerintah kami, tolong pimpin kami sebagai warga negara agar kami semua boleh bersinergi satu dengan yang lain. Kami boleh melakukan yang terbaik untuk memutus mata rantai penyebaran virus corona ini. Biarlah kiranya kami juga boleh belajar untuk saling bahu-membahu, bergotong royong, melakukan yang terbaik untuk bangsa dan negara kami ini. Tolong pimpin kami ya Bapa. Berikan hikmat dan kebijaksanaan kepada pemerintah kami. Tolong berikan kepada kami hati yang mau untuk melakukan setiap aturan-aturan yang ada. Terima kasih ya Tuhan Yesus Kristus. Di tengah kesempatan yang indah ini, Tuhan, di dalam kemurahan-Mu, dengarkanlah doa kami. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, dengan penuh syukur dan sukacita, mari bawa persembahan yang terbaik baginya sambil mengingat firman Tuhan dalam Roma 3 ayat 17 yang berbunyi demikian. Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus, sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Syukur dan
Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita membawa persembahan kita di dalam doa. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami mengucap syukur untuk setiap yang boleh kami berikan pada hari ini. Kami tahu Tuhan, jika dibanding segala berkat yang Kau berikan bagi kami, apa yang kami berikan saat ini tidaklah ada artinya. Namun bersama dengan Engkau ya Tuhan, kami memberikan yang terbaik dari apa yang kami miliki. Biarlah Engkau yang boleh menguduskan persembahan ini, dan biarlah ini boleh dipakai untuk pelebaran kerajaan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, kembalilah dalam hidup bersama. Berjalanlah dalam semangat memperbaharui diri terus-menerus. Bergandengan tangan mengembangkan diri sesuai karunia masing-masing. Berderaplah satu dalam keragaman. Saudara, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah. Terpujilah Tuhan. Kini dan selamanya.